kembali di Serawung Bahasa. Saya Dwi Laili Sukmawati, SPD MHU, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saat ini ingin menyapa semua semua sahabat Serawung Bahasa. Apa itu sabda? Apa yang melatar belakangi pembuatan sabda? Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan sabda begitu ya. Mendengar sebuah akronim dengan kata sabda ini mungkin akan lebih familiar untuk Bapak Ibu atau masyarakat semuanya ya. Sabda ini sebenarnya akronim dari Sistem Adaptif Belajar Bahasa Daerah. Ini adalah sebuah inovasi terbaru yang memang diinisiasi oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah, di dalam sabda ini itu tentu saja ini kan berbasis digital ya. Jadi dengan mudah dimanfaatkan oleh siapa saja, dari mana saja dan kapan saja. Ini merupakan salah satu upaya untuk pelindungan dan pelestarian bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di Indonesia. Karena kedepannya sabda ini akan memuat 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk percontohan pertama ini masih ada 3 bahasa yang ada di dalam sabda, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda. Nah, jadi dengan berbasis digital ini tentu nanti akan memberikan kemudahan dan juga lebih menarik begitu ya bagi masyarakat, khususnya bagi para guru dan juga siswa yang saat ini belajar berkaitan dengan bahasa daerah. Siapakah sasaran pengguna sabda? Kalau ditanya sasaran sebenarnya semua ya, karena ini kan bahasa daerah, jadi semua, tetapi yang paling khusus adalah para generasi muda. Karena memang kalau dilihat nih tren penggunaan bahasa daerah ini semakin lama gitu ya, lambat laun ini semakin menurun pada generasi-generasi muda. Sehingga cara-cara ini kita gunakan agar generasi muda tetap bangga gitu ya, tetap cinta terhadap bahasa daerah sebagai identitas dari kedaerahan. Jadi kalau ditanya sasaran mungkin secara umum semua sasarannya karena berkaitan dengan bahasa daerah, tetapi fokusnya adalah para generasi muda dan juga guru nih agar memiliki model pembelajaran yang lebih menarik terhadap siswa. Apakah Ibu dapat menjelaskan tujuan pembuatan sabda? Baik, kalau berkaitan dengan sabda karena ini kan sistem adaptif ya, jadi harapan kami bahwa semua orang ini bisa mengaplikasi atau menggunakan sabda di mana saja, kapanpun begitu kan. Jadi ini lebih kepada akses pembelajaran bahasa daerah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan teknologi. Kami ingin memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran bahasa daerah. Jadi tidak hanya dengan buku ya, buku pelajaran, LKS, tetapi kita punya metode-metode yang lebih menarik berkaitan dengan pembelajaran bahasa daerah. Selain juga ini memang merupakan fungsi utama dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu berkaitan dengan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Apakah Ibu dapat menjelaskan fitur yang terdapat pada aplikasi sabda? Nah, nanti untuk semua sahabat sahabat Serawung Bahasa, nanti silakan dibuka sabda ya, Basra_sabda, silakan dibuka di kemendikdasmen.go.id, nanti akan masuk ke pilihan bahasa. Di sana masih ada 3 bahasa ya, belum 718 bahasa karena baru uji coba dalam waktu kurun 1 bulan. Jadi nanti akan ada 3 bahasa, tinggal dipilih nanti disesuaikan mau Jawa, Sunda atau Madura. Kemudian penggunanya juga silakan sebagai pengguna guru, siswa atau umum atau komunitas. Setelah masuk akan ada beberapa fitur menarik yang bisa dinikmati oleh sahabat Serawung Bahasa. Yang pertama ada modul digital. Nah, di dalam modul digital ini Bapak, Ibu, adik-adik semuanya bisa membaca berkaitan dengan modul-modul revitalisasi bahasa daerah. Jadi ada belajar puisi, cerkak gitu ya kalau yang Jawa, kemudian stand up komedi atau komedi tunggal, kemudian pidato, dan masih banyak lagi. Tergantung bahasa, itu baru satu fitur. Yang kedua, video pembelajaran. Jadi tidak hanya membaca modul tetapi juga ada video pembelajaran. Bagaimana belajar mencopat misalkan ya. Nah, itu sudah dilengkapi dengan video. Yang ketiga ada audio bahasa daerah. Jadi tidak hanya melihat, tidak hanya belajar ya, tetapi juga mendengar dan mengucapkan bagaimana sebenarnya istilah-istilah di dalam bahasa daerah. Kemudian yang keempat ada cerita rakyat.
Mungkin saat ini Bapak Ibu bisa mengunjungi laman atau tautan dari Badan Bahasa ya, berkaitan dengan penjaring, karena di sana sudah lengkap berkaitan dengan cerita-cerita rakyat, baik itu yang berupa digital ataupun berupa video. Jadi ini akan semakin menarik. Ini sudah kami tautkan juga ke dalam cerita rakyat di dalam Sabda. Silakan dipilih sesuai dengan bahasa yang kalian inginkan. Kemudian yang kelima, ada game-game interaktif. Jadi tidak lagi kita mengisi lembaran begitu ya, tetapi sudah ada game-game yang bisa dengan mudah, dengan menyenangkan diikuti oleh Bapak Ibu, khususnya oleh adik-adik. Yang keenam, ada konten budaya. Nah, konten budaya atau bank konten gitu ya, ini banyak memuat mulai dari kamus digital, kemudian ada kuliner, kemudian ada tarian, lagu daerah atau apapun, ini masuk ke dalam konten. Kita belajar tentang bahasa dan sastra budaya daerah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir, ada fitur berbagi praktik baik. Silakan dari bahasa apapun boleh berbagi praktik baik, diusulkan ke dalam Sabda, nanti akan diverifikasi oleh tim. Yang sudah sesuai nanti akan diunggah sehingga nanti dapat ditiru ya sebagai praktik baik untuk bahasa-bahasa lainnya. Dan fitur terakhir tentu adalah monitoring ya. Kami ingin melihat sejauh mana pemanfaatan Sabda ini bagi masyarakat, khususnya bagi para generasi muda yang ada di Indonesia. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pengguna Sabda? Baik, ini kan tentu ya, karena ini baru peluncuran perdana nih, baru di bulan Agustus. Harapan kami bahwa Sabda ini menjadi salah satu pembelajaran digital yang sudah dengan labelnya mudah gitu ya, mudah, menyenangkan dan juga seru gitu. Nah, harapan kami ini bisa diakses oleh semuanya, kemudian bisa sebagai upaya pelindungan bahasa daerah dan juga menjadi rumah khusus belajar bahasa daerah. Jadi silakan kepada Bapak Ibu dibuka untuk tautan Sabda, berikan masukan-masukan yang menarik, kemudian konten-kontennya silakan nanti juga diberi masukan, karena di situ juga ada berbagi praktik baik ya. Nanti kami juga akan menambah. Ini kan baru tahap awal, kami akan menambah dengan konten-konten menarik lainnya sehingga nanti akan lebih menyenangkan. Jadi tidak lagi belajar bahasa daerah itu kuno, tetapi belajar bahasa daerah itu menyenangkan, dan ini menjadi bagian dari pelestarian kekayaan bahasa yang ada di Indonesia. Pertanyaan terakhir Ibu, simpulan tentang Sabda. Baik, berkaitan dengan Sabda, ini adalah inovasi digital. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya kita akan melestarikan bahasa daerah? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan? Kami mohon kepada seluruh sahabat Serawung Bahasa turut melestarikan bahasa daerah dan memanfaatkan Sabda sebagai salah satu pembelajaran bahasa daerah. Terima kasih.